Iya, jadi training kita nanti tujuannya jelas ya, supaya Anda meningkat punya kompetensi yang memang dibutuhkan oleh setiap profesional di KPK atau secara umum. Harus berpikirnya jelas. Nah, kemudian bisa memahami apa sih itu konsep berpikir kreatif dan rasionalnya, lalu gimana prosesnya dalam berpikir konseptual maupun seperti analytical, dan akhirnya ujungnya memiliki kemampuan di dalam memecahkan masalah atau pendekatan yang lainnya ya. Nah, tentu habis training ini apa sih yang bisa Anda peroleh? Nah, training ini teman-teman bukan hanya sekedar untuk kepentingan profesional Anda. Nah, setidak-tidaknya teman-teman, nih ya saya sharing sedikit ya. Peran kita kan sebagai manusia ada banyak ya. Minimal yang sering kita gunakan umumnya ada 4 peran kita. Peran pertama yang tertinggi adalah peran spiritual. Nah, ini kan manusia berpikir, berjuang, memahami kitab suci, yang gitu ya. Lalu gimana prakteknya, gimana implementasinya. Ini peran spiritual, yaitu untuk kita mempersiapkan diri masuk surga, kan gitu ya. Nah, ini perlu berpikir. Juga berpikir secara kreatif dan berpikir juga secara rasional. Karena kan kitab suci harus kita pelajari, kan gitu ya. Bagaimana dalam bentuk nanti penerapannya. Jadi perlu berpikir dalam konsep spiritual, peran spiritual. Yang kedua, peran kita sebagai personal, sebagai pribadi. Nah, bagaimana pribadi kita ini bisa berkembang, tumbuh terus. Jadi yang berkembang bukan hanya ototnya doang, badannya gemuk. Ya, nah perkembangan kita ada 2 nanti ya. Perkembangan otot, fisik kita, dan perkembangan otak, pikiran-pikiran kita. Nah, tentu secara proporsional gitu ya, pribadi kita secara personal, tidak hanya tubuh kita makin tua, berkembang, makin gemuk. Nah, yang paling tinggi, yang prioritas kita, tubuh sehat, tubuh kuat, tapi pikiran kita pun berkembang, makin matang, makin dewasa. Untuk apa sih? Supaya kita bisa mempengaruhi, bisa menginfluence di setiap peran-peran kita. Nah, itu tujuan personal. Ya. Peran kita yang ketiga, peran sosial. Peran sosial kita ini kan butuh juga berpikir. Ya, sosial kita ya, berpikir. Untuk apa sih? Gimana mengatur keluarga yang baik? Nah, itu kan secara sosial kita ya, dalam membangun keluarga kecil, membangun keluarga besar, membangun marga, membangun teman sekampung. Nah, itu perlu berpikir. Berpikir apa? Kreatif dan rasional. Nah, itu ya, perlu dia. Lalu di kelompok-kelompok sosial lain, kelompok sosial medianya, kelompok sosial pertemanan dari alumni, dari SD, SMP, SMA. Nah, itu kan Anda harus berpikir secara kreatif maupun secara rasional. Supaya Anda jangan terjebak di dalam ketidakpentingan gitu ya. Nah, itu peran spiritual, peran personal, peran sosial. Dan saat ini kita yaitu berpikir untuk kepentingan peran profesional. Profesional. Makanya saya bilang kepentingan materi training ini tidak hanya profesional aja saat ini, bukan hanya kepentingan buat KPK, tapi memang training ini yang utama buat kepentingan di KPK, gitu ya, sebagai profesi Anda bekerja. Nah, ditambah lagi nanti ada peran-peran lain ya, kepentingan berpikir di dalam apa? Kalau Anda berperan sebagai seorang politik, boleh. Politik atau peran dalam lingkungan, bagaimana Anda menyayangi lingkungan kan gitu ya. Masih banyak lagi sih peran, tapi yang utama memang kita bisa 4 ini aja yang menjadi yang sering muncul di harian kita. Dan minimal 4 itu perlu kemampuan berpikir yang baik dan terstruktur. Nah, sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu di sini bukan berarti nggak punya cara berpikir ya. Nah, cuman sekarang ini distandarisasi sesuai dengan standar kompetensi bagi profesional. Clear ya? Seperti itu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Cuman sekarang dibuat lebih terstruktur gitu ya berpikirnya supaya nanti Anda kelihatan, wih keren loh cara berpikirnya. Berpikirnya jelas, runut, sistematis gitu ya. Sangat bagus gitu ya. Nah, nanti teman-teman buah yang lain setelah Anda mau berpikir berarti kemampuan apa? Nanti berkomunikasi juga penting gitu ya. Pikiran Anda bisa ditangkap oleh orang lain ketika Anda bisa menyampaikan secara verbal langsung. Nah, itu kan ya, bisa ditangkap oleh orang lain. Kedua, bisa juga disampaikan secara tertulis, ya tertulis.
Nah, itu supaya bisa ditangkap apa sih konsep Anda, apa sih ide Anda, apa sih usulan Anda. Nah, jadi ada perubahan baru di sini ya. Jadi Anda diharapkan ada peringatan baru berpikirnya. Yuk, lanjut lagi ya. Kenapa mesti berpikir? Nah, berpikir saat ini juga penting karena memang ada tantangan sekarang ini. Tantangan kalau di dalam dunia swasta menghadapi pandemi. Pandemi ini membuat semua terbatas gitu ya. Kita dibatasi oleh masker kita, dibatasi kita harus bersih-bersih, dibatasi oleh jarak dan sebagainya. Karena serba terbatas, pandemi ini membuat orang yang tadinya mudah beraktivitas di luar, sekarang harus di rumah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya banyak ternyata teman-teman. Gara-gara banyak orang di rumah, akibatnya mall sepi. Betul ya? Sekarang udah bebas, orang sadar nggak berani ke mall. Apalagi sekarang naik ya semuanya ya, tingkat apa namanya yang kena COVID gitu ya. Akhirnya mall sepi. Nah, akibat mall sepi, apa dampak ke bisnis? Tidak ada yang membeli. Dari mall itu kan perdagangannya ya, langsung bergerak ke dunia manufakturingnya. Pada stop. Akibatnya apa? Akibatnya sudah banyak pabrik yang tutup, banyak korban PHK gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya dibutuhkan cara berpikir yang baik bagi para profesionalnya, baik dalam perusahaan atau tidak, kan gitu ya. Harus berpikir terus supaya dia bagaimana untuk survive secara organisasi, survive secara personal akibat dari pandemi. Jadi ada pengaruh di situ ya. Lalu dampak berikutnya adalah terjadi resesi karena sudah banyak yang melemah, tidak ada ekspor yang berkurang, produktivitas berkurang, maka Indonesia masuk ke resesi. Nah, karena dua kuartal berturut-turut kan begitu ya, berturut-turut minus dia, maka dia katakan sebagai resesi. Nah, nanti kita lihat bagaimana berikutnya. Lalu sementara itu karena makin sulit, maka terjadi kompetisi yang sangat dahsyat itu sekarang ini ya. Nah, pertarungan sengit dalam segi global, apapun juga gitu ya. Pertarungan apa saja, kayak kemarin kan pertarungan pilkada gitu ya. Nah, seru juga kan ya, kompetisi lah gitu ya. Nah, disinilah kemampuan berpikir itu penting banget dalam situasi seperti ini. Jadi ini pemicu kita untuk berpikir. Nah, kita berpikir di situlah nanti ada kemampuan menganalisis. Menganalisis di sini ada analytical thinking ya, memperhatikan dari customer kita. Kalau di KPK siapa customer Anda? Pasti ya minimal atasan customer Anda. Anda melayani atasan Anda kan ya. Lalu melayani bagian-bagian lain. Lalu melayani KPK-nya kan gitu ya. Nah, disinilah kemampuan analisa harus kita terus tingkatkan. Nah, disinilah pentingnya berpikir gitu ya. Untuk apa sih melihat semuanya dalam sisi berbagai aspek. Nah, untuk itu perlulah SDM yang berkualitas. SDM berkualitas yang bisa berpikir secara jelas supaya bisa memberikan kontribusi positif kepada organisasinya gitu ya. Kalau tidak ada kemampuan berpikir yang bagus, maka akan sulit ya organisasi kita. Nah, terutama kalau di swasta ya, Bapak-bapak sekalian ya, Bapak-ibu sekalian. Pilihannya adapt or die, kayak gitu ya, bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, sebenarnya juga di research gitu ya, dari jurnalnya Harvard, saya terakhir yang saya baca gitu ya, gimana sih sikap kita sebagai profesional kita menghadapi pandemi atau menghadapi resesi? Sikapnya sebenarnya adalah terus belajar. Terus belajar supaya, nah belajarnya itu belajar hal yang baru, dengan situasi baru, perubahan yang baru, belajar. Supaya apa? Bisa menangkap voice of customer, suara pelanggan. Nah, kalau kita di rumah kan ya pelanggan kita siapa? Bisa kalau dia pria sebagai suami, pelanggannya istrinya, ya atau anak-anaknya atau orang tuanya. Nah, kalau di kantor ya atasannya rekan kerja. Ini berubah terus. Jadi belajar terus-menerus untuk bisa menangkap hal-hal yang baru. Nanti kita sharing ya sekalian ya. Belajarnya seperti apa sih? Nanti kita sharing sama-sama. Jadi menurut riset dari Harvard University ketika ada resesi seperti ini, ada pandemi, terus belajar dengan hal-hal baru, pendekatan baru, supaya otak kita bisa menganalisis, bisa mengkritisi apa saja menjadi suara pelanggan. Lalu bisa menganalisa lebih dalam, bisa melakukan research baru lagi, kemudian bisa melakukan strategi baru. Nah, itunya pentingnya berpikir dan belajar terus. Ya, jadi perlu SDM berkualitas. Jadi mungkin salah satu tujuan dari KPK memberikan training kepada Bapak-bapak Ibu sekalian supaya kualitas Anda terus meningkat dalam situasi pandemi resesi seperti ini, supaya punya kepekaan makin tinggi ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan
Training ini bukan hanya kepentingan Anda sebagai profesional, tapi kepentingan secara spiritual, kepentingan secara sosial, kepentingan juga secara personal Anda, dan banyak yang lain lagi. Jadi pemicunya nanti banyak untuk kita berpikir gitu ya, berpikir terus. Nah, ini tantangan berikutnya ya. Jadi teman-teman, mari kita lanjut lagi, kenapa harus berpikir. Nah, kemudian juga kita lihat, kalau kita dalam dunia profesional, tentu pemicu berikutnya adalah, kenapa Anda berpikir? Karena memang ada target. Betul ya? Bapak, Ibu pasti punya target ya. Kalau saya dengar kemarin itu dari pesan sebelumnya namanya KKO ya. Kontrak kinerja organisasi. Betul ya? Itu alat ukur, ada parameter target-targetnya. Nah, itu saya dengar. Ya, nah kenapa sih? Karena waktu Anda mau mencapai target tersebut pasti ada tantangan. Pasti ya. Tantangan pertama pasti ada kemungkinan besar ada penyimpangan. Berarti kalau begitu ada menyimpang berarti ada problem. Itu pertama. Yang kedua pasti ada potensi problem. Pasti itu. Yang ketiga juga ada peluang-peluang nih yang bisa diimprove, bisa ditingkatkan. Pasti ya. 3 hal itu teman-teman. Dalam rangka mencapai KKO yang milik Anda tersebut, waktu Anda berproses, pasti ada 3 hal yang Anda akan hadapi. Yaitu masalah, potensi masalah belum terjadi, ketiga peluang positif yang bisa Anda perbaiki, Anda tingkatkan. Nah, disinilah letaknya teman-teman, mulainya kita dibutuhkannya apa? Kompetensi kognitif. Jelas ya, dibutuhkan kognitif. Jadi nanti, waktu nanti Anda bisa nggak Anda menangkap, melihat problem di situ? Bisa nggak Anda menangkap informasi ada potensi problem? Bisa nggak Anda melihat peluang-peluang bisa diimprove seluruh proses kerja Anda? Nah, kalau Anda nggak berpikir, ya pasti nggak kelihatan tuh. Nah, nanti saya cek ya, berpikir seperti apa. Ya, nanti bertahap teman sekalian. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, nanti baru pendekatan berpikirnya ada banyak variasinya ya. Berpikir dalam segi di sini kan ya, pasti ada muncul tadi, ada problem, ada potensi problem, ada peluang-peluang bisa diimprove. Nah, nanti berpikirnya kita ada banyak ya. Ada berpikir secara teknis dalam apa di sini mengenai pekerjaan. Teknis strategiknya, manajerialnya gitu ya, teknis di sini. Nah, ini perlu berpikir kan gimana manajemen, gimana proses sih. Nah, di sini. Baru kemudian bagaimana berpikir mengatur orang-orang yang terlibat di sini. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun tim, bagaimana memotivasi diri dan tim kita, akhirnya meng-coaching. Nah, disinilah perlu berpikir. Nah, disinilah perlu kompetensi gitu ya, profesional. Nah, kompetensi itu ada 3 ya, punya knowledge, punya skill, punya attitude, punya managerial, punya kemampuan human service-nya, punya kompetensi. Nah, ini standar ya. Nah, disinilah mutlak bagi profesional punya namanya kompetensi kognitif. Supaya apa sih? Supaya bisa mencapai target yang pertama, target KKO Anda, itu yang pertama. Nah, itu ya jelas ya. Targetnya jelas yaitu KKO bagi teman-teman di KPK. Ya. Nah, jadi target pertama kalau kita di bisnis namanya profit revenue kurang cost. Tapi kalau Anda kan enggak kan ya. Nah, kalau bisnis seperti ini, tapi kalau teman-teman di KPK bagaimana apa value added-nya? Nah, itu kita lihat ya. Nah, teman-teman, kalau kita di bisnis, real business, company yang swasta, pasti targetnya bagaimana mencari profit. Dengan cara gimana? Meningkatkan revenue, pendapatan, mengurangi cost. Nah, kalau di pemerintahan, biasanya patokannya menggunakan cost and benefit analysis. Cost and benefit. Jadi, berapa value added kita? Value kita, meningkat nggak value kita? Setiap aktivitas kerja. Nah, itu kan nanti dibandingkan antara benefitnya dikurangi cost-nya. Nah, itu kan ya. Nah, itu bisa patokan secara umum ya. Untuk misalnya negara mau membangun apa ya? Membangun jembatan. Negara kan bangun jembatan gitu ya, infrastruktur. Apakah negara mendapat keuntungannya secara langsung? Enggak kan ya. Nah, lalu apa benefitnya? Pertama, masyarakat akan mudah transportasi karena ada jembatan. Ada jalan yang mulus, ada tol. Nah, akibatnya apa di situ? Maka pergerakan bisnis akan lancar. Lebih lancar, lalu kan itu udah cost. Nah, itu harus dinilai, diukur. Lalu pendapatan negara dari mananya nanti? Pada saat
lancar bisnisnya, lancar usaha dari rakyat, lalu negara mendapatkan benefitnya dari pajak, gitu kan ya, dari pajak-pajak kita. Nah itu yang patokan pertama. Nah bagi kita secara profesional di KPK adalah pencapaian target KPI atau KKO Anda, kontrak kerja. Ini menjadi target pertama yang memaksa Anda berpikir. Nah, ini pertama ya, ini kudu harus, nggak ada kompromi, harus dicapai. Kalau nggak tercapai ya, resikonya kita bisa mandek jabatannya, yang kedua bisa tersingkir kalau tidak bisa mencapai target KKO-nya, kan begitu ya. Nah, bagi teman-teman di sini yang bisa bertahan bekerja 4 tahun, 5 tahun gitu ya, berarti memang kinerja Anda bagus, tercapai gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, nah ini dia KPI ya, ini biasanya tergantung organisasinya, bisa tertulis bisa tidak. Sekali lagi ya, bisa tertulis bisa tidak. Yaitu bagaimana karyawannya dituntut untuk kreatif. Nah, apa sih maksudnya? Jadi selain mencapai target KKO-nya, juga dituntut Anda untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Dan konsepnya lebih proaktif, yaitu menjawab apa? Menjawab masalah. Itu pertama ya. Menjawab masalah, menjawab potensi masalah, menjawab peluang-peluang bisa diperbaiki. Nah, inilah yang dibilang unsur kedua. Unsur kedua ya, yaitu setiap karyawan dituntut, nah ini bisa dituntut ya, secara sadar atau dipaksa dalam sistem ya, untuk terus-menerus menyumbangkan ide-idenya dalam hal 3 aspek tadi ya, bagaimana menangani masalah, potensi masalah, dan melihat peluang-peluang. 3. Baru yang terakhir targetnya itu bagaimana melakukan kaderisasi. Anda dari pengetahuan Anda tersebut, kehebatan Anda bisa melakukan transfer knowledge kepada rekan kerja, kepada bawahan, supaya Anda bisa meningkat karir Anda. Kalau tidak ada kaderisasi, teman-teman akan mentok di jabatan tersebut selama-lamanya. Tapi kalau Anda baik hati, berbagi pengetahuan, punya kesempatan banyak, berkarir lebih bagus, karena pasti akan teruji. Oke ya. Nah, itu hal mendasar yang menjadi target kinerja kita. Lalu gimana caranya dong, teman sekalian? Nah, disinilah nanti kenapa kok kita dipaksa. Nah, ini teman sekalian ya. Tadi saya katakan ya, sumbangan ide kreatif kalau di perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta dijadikan sistem. Kan contoh kasus, saya melatih beberapa grupnya Astra dan juga beberapa grupnya Adidas di Indonesia dan Nike. Saya melatih mereka, mentrain mereka ya. Habis training sama nih, dual thinking. Habis dual thinking, mereka dibuat sistem. Nah, jadi selain harus mencapai target kinerja KPI-nya, atau kalau di bahasanya di KPK KKO, kalau di swasta KPI biasanya, nah juga dituntut menyumbangkan ide kreatifnya. Level operator ya, teman sekalian ya. Nih teman-teman ya, level operator itu diwajibkan setiap hari. Nah, lihat ya. Setiap hari pertama bisa menemukan 1 sampai 3. Yaitu apa? Masalah. Level operator ya, staff. Masalah, potensi masalah, peluang. Wajib menemukan dulu. Setiap hari ya, 1 sampai 3. Yang berikutnya, kalau sudah ketemu ini, berarti wajib menyumbangkan ide kreatif. Lihat ya, ini baru ide kreatif ya. Belum rasionalnya, belum. Ide kreatif itu bagaimana menghadapi masalah, bagaimana mencegah potensi masalah, lalu ketiga, bagaimana mengisi peluang-peluang perbaikan itu. Jadi ada 3 temuan, 3 ide kreatif. Dan ini kreatif ini lagi-lagi nanti saya jelaskan ya, tanpa batas, belum berpikir secara rasional, belum. Nah, itu setiap hari level staff. Level leader, apa leader sini? Ya pokoknya punya anak buah, mau foreman kah gitu atau leader biasa, sampai level officer atau supervisor itu wajib menemukan 3 sampai 5. 3 sampai 5. Masalah peluang.
Lalu ide-idenya juga 3-5. Lihat ya, ini dipaksa oleh sistem. Lalu kemudian berikutnya level manager, level leader. Level manager ya, kepala unit kah, kepala divisi kah gitu ya, pokoknya leader, manager. Itu di atas 10 setiap hari. Nah, itulah beberapa company yang saya training, akhirnya setelah training ini dijadikan sistem. Supaya apa? Kebentuk cara berpikirnya. Nah, jadi kata kunci pertama, supaya cara berpikir Anda punya terpola sistematis, harus dilatih. Dilatih, karena kita di Indonesia ini, kita waktu kita dari belajar SD, SMP, SMA, atau kita kuliah gitu ya, ya gitu-gitu aja ya. Tapi tidak pernah diajarkan berpikir sistem seperti apa sistematikanya gitu ya. Lalu apa pentingnya nanti dalam kehidupan gitu ya. Nggak detail, biasanya begitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah training ini, umumnya perusahaan-perusahaan yang saya tangani gitu ya, action plan-nya atau follow up-nya adalah jadikan sistem. Kenapa sistem sekalian? Harusnya kan kesadaran. Nah, ini dia berarti nanti ada aspek motivasi. Harus motivasi gitu ya. Motivasi kita kan ada dua ya, penggerak motivasi kita, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Nah, tapi secara uji ilmiahnya, untuk di Indonesia ini susah banget. Untuk hal baru dibangun itu, untuk kesadaran diri itu panjang banget perjalanannya. Dan bagi perusahaan-perusahaan asing, terlalu lama. Akhirnya dibentuk suatu sistem. Munculnya nanti di mana? Di KPI-nya. KPI tadi ya, level staff, 1-3, level officer, 3-5, level manager di atas 10. Kalau tidak tercapai itu, jangan berharap karir bisa meningkat. Nah, itu ya. Berarti ketika orang tidak bisa menyumbangkan ide-ide di situ, ada kemungkinan dia tidak punya kemampuan berpikir. Yang kedua, lebih dalamnya apa? Tidak punya sense of belonging di dalam bisnis. Tidak punya kepekaan kepada bisnisnya. Nah, itu secara intrinsik. Makanya kebanyakan di Indonesia ini dijadikan suatu sistem. Muncul dalam KPI. Karena begitu sudah jadi sistem, berarti ada resiko di sana. Ketika orang tidak melakukan, maka resikonya apa? Ada reward and punishment. Gitu ya, ada reward dan punishment. Nah, lalu ketika sudah punya sistem juga, ternyata belum tentu efektif, belum tentu. Nah, perlu juga leader-leadernya yang bisa men-challenge, memicu para profesionalnya supaya dia berpikir. Karena itu perlu dilatih. Nah, latihannya ini teman sekalian butuh waktu 3-6 bulan. Supaya Anda punya kemampuan berpikir seperti itu. 3-6 bulan. Dari riset saya gitu ya, prakteknya. Oke ya. Nah, jadi nanti saya nggak tahu nih di KPK apakah langsung akan mengikuti saran-saran saya gitu ya. Tanda kutip nih ya, tanda kutip. Setiap karyawan KPK setiap hari wajib untuk level staff 1-3, level officer 3-5, level manager 10. Nah, tergantung kan ya. Tergantung dari kepentingan organisasinya. Tapi kalau di swasta sekarang ini wajib. Kenapa? Apalagi situasi seperti ini. Jadi diminta setiap karyawan terus membangun cara berpikir yang baik. Punya kepekaan. Punya sistematika berpikirnya. Punya kemampuan mengkritisi. Gitu ya. Nah, itu misalnya ini. Makanya saya waktu itu saya belajar di Jepang. Dan juga belajar saya di Belanda gitu ya. Karena waktu pindah-pindah perusahaan gitu ya. Nah, ini penting. Dan diajarin dengan sengaja. Sekali lagi ya. Diajarkan dengan sengaja para profesionalnya supaya punya kompetensi kognitif dan distandarisasi dan diverifikasi. Kalau di lembaga-lembaga negara saya belum tahu ya apakah mau dipaksa atau tidak. Kalau di swasta beberapa sudah dipaksa gitu ya. Alat ukurnya udah jelas semuanya. Oke ya, jadi itu teman sekalian untuk informasi pertama, jadi cara berpikir ini menolong kita mencapai target. Yang kedua, kemampuan kita berpikir kreatif dan juga bisa menyumbangkan ide-ide dan lebih proaktif. Dan ketiga adalah melakukan kaderisasi. Nah, disinilah butuh informasi lengkap, butuh kompetensi. Nah, teman-teman, untuk
ke sana, berpikir itu, maka perlu yang namanya kelengkapan kompetensi. Kelengkapan kompetensi ya, pendukungnya, yaitu terus-menerus Anda meningkatkan pengetahuan. Jadi orang yang bisa berpikir itu adalah orang yang dengan sengaja dan secara terstruktur dia terus-menerus menambah pengetahuannya. Nah, dari menambah pengetahuan ini dia akan bisa mempunyai keterampilan baru, punya skill-skill baru. Tapi kalau dia hanya punya pengetahuan yang lama, sulit sekali untuk mempunyai skill-skill baru, keterampilan baru. Itu sudah ada korelasi kuat ya. Ada pengetahuan baru, maka skill Anda nambah skill baru. Contoh, Anda belajar membuat website. Selama ini nggak bisa membuat web. Akhirnya Anda baca buku, dapatlah pengetahuan baru, yaitu cara-cara membuat website secara mudah. Lalu tahap kedua, Anda mencoba menguji pengetahuan Anda dalam bentuk praktek. Nah, ketika Anda praktek berulang-ulang, akhirnya Anda terampil membuat website pribadi. Nah, jelas ya? Nah, supaya Anda bisa konsisten, belajar terus, meningkatkan terus, maka perlu di sini attitude yang baik. Nah, attitude di sini, sikap ini tergantung dari apa? Dari belief kita, keyakinan hidup kita. Nah, kan belief ini itu ada luas ya. Belief yang pertama, belief spiritual. Lalu belief sosial kita. Kita percaya nggak pernikahan itu baik, gitu kan ya. Belief kita. Lalu belief secara personal kita. Kita percaya nggak sama diri kita? Gitu ya. Ada belief secara profesional. Anda percaya nggak Anda bekerja di sini di KPK ini suatu anugerah ilahi gitu ya. Nah, itu penting banget ya, belief itu. Nah, dari belief akan muncul nanti nama value kita, nilai-nilai kita, value kita. Value-nya berarti apa? Oh, saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa bekerja di KPK. Ini anugerah ilahi. Bukan rezeki kerja di KPK. Lalu value saya akan jadi karyawan KPK yang profesional. Profesional, bertanggung jawab, dan jujur, dan seterusnya, gitu, bla-blanya, gitu, value-value kita. Nah, dari situ baru Anda bisa menyangkut namanya punya attitude, sikap. Nah, sikap ini yang menolong kita untuk bisa bertahan, konsisten sebagai karyawan profesional tadi, karyawan jujur gitu ya. Itu attitude kita. Baru nanti tampil dalam bentuk apa? Behavior, perilaku kita gitu ya. Nah, kan penting banget. Dari buku Kompetensi at Work, ya bukunya Spencer, ternyata pengetahuan dan keterampilan itu hanya 20% pengaruhnya. Kenapa? Karena mulai dipelajari, Anda bisa berkembang dengan cepat. Tapi untuk jaga konsistensi kita sebagai profesional, itu ternyata dipengaruhi oleh tadi ya, belief sampai attitude ini. Nah, itu sekalian. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, tadi kan jelas ya, Anda akan sulit meningkatkan kompetensi kognitif Anda kalau Anda tidak pernah dikasih makan otaknya. Tidak di-feeding, tidak diumpan makanan. Nah, ini seperti ini konsepnya teman-teman. Kalau Anda memberi makan setiap hari tubuh Anda, ada makan pagi, makan siang, makan malam, gitu ya, maka tubuh Anda akan sehat. Itu analoginya ya. Jadi memberi makan tubuh Anda, maka otot Anda, tubuh Anda akan sehat, segar, bugar. Karena Anda makannya rutin. Nah, sama dengan otak. Otak juga butuh makanan. Butuh makanan ya. Nah, makanannya itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan baru. Ilmu-ilmu baru. Seperti itu ya. Nah, nanti soal metodologinya itu soal teknis. Gitu ya. Jelas otak ini jadi otot itu sama. Perlu dikasih makan supaya dia sehat, segar, bugar. Gitu ya. Sama ya. Nah, kalau tadi otak dikasih makan, dia akan punya skill baru. Untuk apa? Cari makan. Gitu kan ya. Seperti itu. Oke, ini kompetensinya. Apa itu berpikir? Kemarin sudah tahu ya. Berpikir otaknya ada dua ya, kiri dan kanan. Ya. Kiri otak rasional, otak kanan otak kreatif. Nah, kita di Indonesia ini lebih banyak dilatih otak kirinya. Suruh menghafal, membaca, menulis gitu ya. Nah, otak kanannya masih kurang dibangun gitu ya. Maka perlu dilatih terus-menerus. Nah, kalau kita supaya apa? Memudahkan menangkap pesan. Menangkap pesan untuk apa? Menangkap ide. Lalu menangkap masalah. Menangkap
potensi masalah, menangkap peluang. Nah, ini panca indera kita ya. Lalu sekaligus juga mencari solusi. Nah, ini asik ya. Lagi-lagi ini disengaja dilatih. Bukan tiba-tiba muncul gitu ya, diprogram. Karena waktu terlahir otaknya masih kosong gitu ya. Lalu kita induksi terus, masukin informasi baru gitu ya. Lalu diterjemahkan. Nah, supaya dia mantep gitu di sini. Nah, ini ya, makanya berpikir itu adalah proses otak mengelola stimulus. Nah, stimulusnya biasanya apa? Bisa tujuannya untuk menggali ide, bisa menanam aja gitu ya, menanam ya. Oh, dan mulai panca indera kita memasukkan ide atau tokoh baru. Nah, ini yang jelas ya. Nah, berpikirnya saya akan sharing hanya di batas ini tadi kemarin ya. Kreatif kan sudah kita bahas kemarin. Lalu kita akan masuk ke yang sifatnya rasional gitu ya. Nah, ini penting banget. Oke, kemarin kita sudah jelas ya, berpikir sudah kita pelajari semua. Tapi perlu memperhatikan hambatan-hambatan ini. Pertama yang menyangkut kompetensi kita, ya belajar terus. Lalu motivasi kita, motif kita untuk hidup ini apa sih? Jelas nggak? Motif kita secara spiritual, motif kita secara sosial, motif kita secara individual, motif kita secara personal, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi kita dalam kita berproses dalam hidup ini. Dipengaruhi sini ya. Nah, itu jelas ya. Nah, faktor-faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi organisasi kita ya. Aktif nggak membina gitu ya, sistem. Lalu pemimpin kita juga mempengaruhi. Nah, ini bukti kita ya, berpikir memang diarahkan untuk mencintai profesi kita, karena dari mencintai profesi akan banyak ide-ide lahir. Kalau Anda tidak mencintai profesi Anda, berarti akan Anda banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh, kena blocking. Kemarin kan udah jelas ya, di otak kita ini sudah tersimpan data sampai umuran 20 tahun itu sudah tersimpan data sekitar 60.000 sampai 70.000 kata. Dan 7%-nya negatif. Ini bahaya banget ya. Kita harus lawan ya, makanya ini penting banget membangun kecintaan kepada profesi Anda. Sambil Anda ya, pertama bisa pendekatan spiritual ya. Ya Allah, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan hari ini, karena saya berdoa minta rezeki karena pekerjaan rezeki di sini. Saya bersyukur pekerjaan ini saya coba nikmati dan coba saya akan berusaha mencapai target. Kedua, mencoba ide kreatif karena saya peduli. Karena kerja adalah ibadah saya. Wah, itu tambah keren lagi ya. Luar kreativitas kita di sini berkembang ya. Lalu bisa mencintai organisasi dan seterusnya. Nah, ini motivasi ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau yang sifatnya psikologi fisik ya, kalau safety, security, love and belong, ini masih tergantung dengan orang. Makanya disebut ini ekstrinsik penghargaan. Tapi kalau sudah level yang satu ini, yaitu sudah kategorinya intrinsik, kesadaran diri. Anda punya cita-cita, punya visi hidup, punya misi hidup. Nah, di sini Anda akan mewujudkan. Nah, biasanya kalau penggerak intrinsik ini lebih kreatif dia. Karena bukan lagi tergantung orang lain, tergantung lingkungan, tapi sudah dirinya sendiri. Jadi dia sendiri sadar bahwa dia punya nilai hidup, maka dia akan berkontribusi kepada dirinya dan lingkungannya gitu ya, dalam aspek spiritual, aspek macam-macam. Nah, ini sudah kategori intrinsik. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh hidup punishment, boleh-boleh aja gitu, tapi dia sadar dirinya udah tinggi ya. Nah, teman-teman, setelah Anda mempelajari cara berpikir secara analisis, nah ini model yang saya pakai, sekali lagi ya, model yang saya pakai teknik analytical thinking itu ada banyak ya, tekniknya ya, berbagai metodologi ada banyak. Hanya saya pakai yang paling populer nih, banyak dipakai oleh kalangan pemerintahan maupun swasta. Ini namanya model analytical thinking, modelnya Kapner-Tregu model. Kapner-Tregu model. Jadi stepnya jelas ya, lengkap dia. Ada analis, jadi pertama ada masalah, ya setelah dikritikal gitu ya, ada situasinya, ada persoalannya, ada keputusan, ada analisa persoalan poten. Jadi lengkap ya Pak ya. Lengkap teknik dia, analisisnya lengkap banget. Lihat situasinya, lihat persoalannya, penyebabnya, putuskan. Lalu setelah diputuskan, semua keputusan sifatnya relatif. Harus dikaji potensi resiko yang muncul Pak. Ini keren banget metode ini Pak. Jadi bagi metode ini ya, tidak ada yang mutlak gitu ya. Tidak mutlak. Oke, itu hanya berlaku diputuskan saat itu, sifatnya saat itu saja. Begitu berubah waktu, berubah lokasi, berubah sebenarnya sudah dianggap itu tidak lagi atau disebutnya namanya relatif. Sudah jadi relatif, Pak, bukan lagi mutlak. Tapi waktu di jam itu diputuskan, itu mutlak langsung dijalankan, berlaku. Gitu ya. Nah, ini keren metode ini, Pak ya. Nah, ini yang saya juga angkat, ini metode yang bagus, ya bisa dipakai ya.
di kalangan bisnis.